Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Mu dahsyat menghancurkan segala musuh, menghancurkan segala penghalang, menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala belenggu yang ada dalam hidup kami. Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu dan bawa kami Tuhan untuk lebih lagi dalam hadirat. Sebab pagi hari ini hanya nama Yesus yang ditinggikan, hanya nama Yesus yang dimuliakan. Selamanya kami mau menyembah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup, amin. Kita katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya tak berubah, tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
Saya rindu yang wanita katakan, Yesus Tuhan mulialah. Yesus Tuhan mulialah. Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dan yang pria katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulialah. Yesus Allah, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Nya tak pernah berubah. Bersama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Engkau sanggup Tuhan memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saat ini mari katakan sama-sama, Dia Yesus. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara apapun. Sebab Dia Allah yang besar, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup. Mari lebih sungguh lagi katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Segala sakit penyakitmu, segala beban beratmu, segala pergumulanmu, apapun yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini, Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara. Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup menyelamatkan setiap orang, memulihkan hidupku. Sambil bangkit berdiri bersama, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Oh, Dia sanggup melakukan
sebab Yesus sanggup melakukan segala mujizatnya dalam hidupku, dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Mari sangkat suaramu, mari sembah Dia, sebab Yesus layak terima sembah, Yesus layak terima pujian, Yesus layak terima hormat. Oh, haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan, glory bagimu, Allah yang besar, Allah yang mulia. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan, Engkau sanggup menebus setiap hidup kami, Engkau sanggup menebus setiap dosa kami, Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu Tuhan. Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ini pengakuan kami Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang
Kami punya Tuhan yang sanggup mengangkat setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali kami berkumpul di tempat ini dalam memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau siap melawat kami, Engkau siap menjamah kami, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua, Tuhan. Hati kami telah dibajak oleh puji-pujian dan penyembahan, dan kami tahu satu perkara, Engkau siap memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau urapi kami, Engkau pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biar lakukan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Jadikan Hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini, untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Secara manusia Hamba tidak mampu, tapi Engkau Allah yang memampukan kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu, menghambat, menghalangi kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami tolak, kami tanggung ke dunia kekelaman tertaruh sejurang maut, hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami memahami, dan kami boleh mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 10. Kitab Amsal pasal 10. Iya. Kita lihat ayat 7. Ya, saya akan bacakan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Sekali lagi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati kita, dan kita melakukannya hari demi hari. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat bagian firman Tuhan. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu begini dia bilang, firman Allah yang hidup. Ya. Orang baik meninggalkan nama yang harum, tetapi orang jahat meninggalkan nama yang busuk. Ya, orang baik meninggalkan nama yang harum, tetapi orang jahat meninggalkan nama yang busuk. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Berarti apa? Nama baik itu punya reputasi yang luar biasa.
kita masuk di dalam tema bulan ini, yaitu The Lasting Legacy, yang berarti warisan abadi. Ya, tema bulan ini tentang warisan abadi. Apa yang bisa kita wariskan kepada generasi di bawah kita, kepada keturunan kita, kepada orang-orang yang berhak menerima. Ya, ini bicara tentang warisan. Nah, kalau bicara tentang warisan, apa yang terpikirkan oleh kita? Ya, berarti dari orang tua turun ke kita, dari orang yang melihat kita dan memberikan warisan kepada kita. Mungkin dia merasa bahwa kita layak untuk terima warisan itu. Nah, warisan yang sesungguhnya yang harus kita terima, coba kita lihat di dalam Roma, kitab Roma pasal 8 ayat 17. Nah, di situ dia bicara begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, perhatikan baik-baik. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, di situ kita diakui sebagai anak. Kita dibaptis, keluar dari air baptisan, kita diakui sebagai anak. Nah, ketika kita sudah diakui sebagai anak, berarti apa? Kita menerima warisan, yaitu janji-janji Allah. Nah, di sini dikatakan apa? Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, janji Allah itu ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini. Kalau kita pelajari Alkitab, kita akan tahu begitu banyak janji Tuhan buat kita. Sehingga apa? Kita kuat dalam hidup. Kita bisa berdiri kuat menghadapi segala situasi yang sukar, menghadapi segala situasi yang sulit, kondisi apapun juga. Ketika kita mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak luput. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa kita luput. Kita tidak akan pernah luput. Karena apa? Kita menjadi orang pertama yang jadi incaran iblis. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengalami tekanan, mengalami hal-hal yang buruk ketika terima Yesus, tidak usah takut. Percaya saja bahwa Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, ketika kita belum terima Yesus, kita biasa aja. Kita tidak mengalami masalah apapun juga, kita tidak pernah mengalami. Tetapi kita mulai terima Yesus, berarti apa? Kita berpindah dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Kita menjadi warga kerajaan surga. Nah, iblis cemburu. Ada satu oknum yang tidak suka dengan hal itu. Dia cemburu. Dia tidak mau kita berpindah dari kegelapan. Ada bersama-sama dengan Dia, kita menyingkir, kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi, sering terjadi dalam kehidupan kita. Pertama-tama ketika saya bertobat, apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya memberi diri dibaptis. Yang pertama, orang pertama menantang saya adalah papa saya. Dia adalah orang pertama yang menantang saya. Setiap kali saya, ketika itu ada kuliah di Kupang, dari Atambua ke Kupang cukup jauh. Kalau dia datang, pasti dia datang ke rumah dan rumah keluarga, dan dia ingin ketemu, ajak berantem.
pasti datang ajak berantem. Saya selalu menghindar karena saya nggak mau kurang ajar sama orang tua. Jadi saya selalu menghindar. Ketika dia datang, dia marah-marah, saya ke pasar, belanja ke pasar. Nah, karena pasarnya cukup jauh, jadi lumayan. Begitu saya berpikir dia udah balik, baru saya pulang. Nah, itu bisa sejam 2 jam di pasar belanja, habis kita pulang. Nah, kenapa? Saya tidak mau berantem dengan orang tua. Nah, saya tidak mau cari perkara dengan mereka, karena mereka begitu tahu saya dibaptis, dia orang pertama yang menyerang saya. Tapi saya tahu ini adalah pekerjaan iblis. Firman Tuhan berjanji kepada kita bahwa satu orang dalam rumah bertobat, maka seisi rumah akan dipulihkan, seisi rumah akan bertobat. Makanya jangan takut, percaya saja kalau Tuhan sudah memanggil kita, lambat atau cepat Tuhan akan tangkap semua. Ya, kita semua akan sama-sama datang sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu janji-janji Tuhan ketika kita mengalami itu berarti apa? Ada begitu banyak tantangan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Dia memberikan contoh yang luar biasa. Dia keluar dari air baptisan, ada pengakuan dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia kemana? Dia masuk kepada gurun. Selama berapa lama? 40 hari dia dicoba dengan berbagai macam ujian. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan? Ada tertulis, ada tertulis, dan ada tertulis. Ketika dia mengatakan ada tertulis, berarti apa? Ada firman Tuhan. Ketika kita kuat dalam firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, iblis tidak punya kuasa untuk mengobrak-abrik kita. Nah, ini yang harus kita pegang teguh sehingga kita tidak menjadi bulan-bulanannya setan. Ya, kita tidak menjadi bulan-bulanannya iblis. Oleh sebab itu, jangan berpikir ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita adalah orang yang begitu dibenci sama iblis. Dia akan pakai segala macam cara. Dia akan pakai orang-orang terdekat kita untuk menyerang kita. Nah, itu yang terjadi. Tetapi nggak usah takut. Kita bertahan dalam hal itu. Kita pegang teguh firman Tuhan. Kita jalani hidup dan kita lihat perkara-perkara besar pasti terjadi. Ya, mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup untuk apa? Setiap masalah kita dia angkat daripada kita. Dia memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu kita takut. Warisan apa yang harus kita terima? Yaitu di sini dikatakan bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris. Apa yang Tuhan punya di sorga adalah milik kita. Amin. Sukacita, damai sejahtera, dan segala kelimpahan ada di sorga. Dan itu adalah milik kita. Kita adalah ahli waris. Minta sama Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa dan pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Di situ dikatakan bahwa maksudnya ialah maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika tiba pada hari ketika Tuhan datang dalam awal, kita semua, kita orang-orang percaya akan diangkat bersama dengan Tuhan. Dan hari itu kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, di sini dikatakan apa? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita mengalami tekanan, kita mengalami serangan, gak usah takut. Ya, gak usah takut bahwa serangan-serangan itu
tidak akan mempan terhadap kita. Karena apa? Satu, kita adalah anak. Ya, kita adalah ahli waris. Jadi katakan itu, dalam nama Yesus kita tangkih, dia akan lari daripada kita. Karena apa? Kita telah diberikan kuasa, wibawa, otoritas Allah untuk menginjak apa? Ular dan kalajengking. Berarti segala kekuatan musuh ada di mana? Ada di bawah telapak kaki kita. Kita punya kuasa. Nah, pakai kita punya kuasa untuk kita terobos, ya, untuk berperang. Kenapa? Ketika kita percaya Yesus, kita sudah menabur gendang apa? Perang. Kita menyatakan bahwa kita siap untuk berperang. Karena dia nggak suka. Dia akan gunakan orang-orang yang paling dekat dengan kita dengan berbagai macam cara. Dia akan mulai. Nah, oleh sebab itu hati-hati, jangan berikan telinga kita kepada hal-hal yang demikian. Pegang janji Tuhan, pegang kuat-kuat janji firman Tuhan, itu yang akan membuat kita luput dari hal-hal begitu, sehingga kita bisa keluar, kita bisa mengalami kemenangan, kita bisa fight, kita bisa doain, kita bisa tangking itu, dia akan lari daripadamu. Firman Tuhan berkata, dengan iman yang teguh kita lawan dia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan apa? Lari daripadamu. Nah, dia akan lari daripada kita. Kenapa? Dia tidak punya kuasa. Kuasa dia ada di bawah telapak kaki kita. Kenapa? Kita adalah anak. Nah, kita yang berhak menerima janji itu, dan dia tidak mau supaya kita terima janji itu. Dia mau kita ada bersama-sama dengan dia, terus hidup dalam kegelapan, terus hidup dalam segala hal-hal yang buruk. Dan ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Keputusan sudah kita ambil. Mari kita jalani hidup bersama dengan Tuhan. Lakukan itu dan kita terobos, kita maju terus, pantang mundur. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu nggak usah takut. Serangan apapun juga, firman Tuhan bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena kepada kita. Kalau kita tidak punya dasar apa-apa untuk kita berikan dia kesempatan untuk masuk. Nah, oleh sebab itu kita harus beres di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah beres di hadapan Tuhan, nggak usah kita takut. Kita akan jalani hidup, kita akan bergerak maju, dan kita akan lihat perkara-perkara besar akan terjadi. Kemenangan demi kemenangan kita akan meraih. Kita akan berdiri teguh dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Nah, di sini dikatakan, coba perhatikan firman Tuhan yang tadi. Di situ dikatakan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Sebelumnya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus sendiri menderita. Karena apa? Karena diserang. Berarti apa? Dia berikan contoh bahwa ketika dia mulai terima baptisan, dia diakui sebagai anak. Iblis punya cara untuk apa? Mencari cara yang terbaik untuk menghancurkan dia. Tapi apa? Dia tidak pernah mendapatkan itu. Ya, dia tidak pernah mendapatkan itu sampai pada Tuhan Yesus diserahkan. Nah, oleh sebab itu, di sini Tuhan mau supaya kita mengikuti teladan dia. Dia sudah memberikan contoh yang terbaik buat kita. Ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita akan dipermuliakan ketika Tuhan Yesus datang dalam awan. Kita akan diangkat, kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Kalau orang yang sudah meninggal, dia, firman Allah berkata, dia akan duluan menyongsong Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan, dia akan duluan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kita yang masih hidup, kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Berarti kita mengenakan tubuh yang baru, ya, tubuh yang bisa tembus
tebus apa aja. Bukan tubuh yang sekarang yang kita pakai. Tubuh yang sekarang itu akan dari tanah, jadi dia akan kembali ke tanah juga. Tetapi kita akan mengenakan tubuh yang baru. Nah itu, dan di situ dikatakan bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu yang akan terjadi nanti. Nah oleh sebab itu, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Warisan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, mari kita wariskan kepada generasi kita di bawah kita. Tuhan mau itu. Hal yang baik yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita tanamkan itu baik-baik. Sehingga apa yang harus kita tanamkan? Firman Tuhan yang harus kita tanamkan. Terus setiap hari coba ajak mereka baca firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Dan terus baca firman Tuhan. Kasih mereka, kalau sudah bisa baca, kasih mereka baca. Nah di buletin itu ada renungan anak. Nah ini bisa dibacai, dikasih ke anak-anak sehingga mereka bisa baca setiap hari. Mereka punya renungan dan itu harus didampingi sama orang tua sehingga mereka akan terus terbiasa. Setiap hari kita mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi. Kita nggak tahu dalam pergaulan di sekolah bagaimana, kita nggak tahu, tetapi ketika firman Tuhan itu ada di dalam mereka, mereka akan waspada, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh. Karena apa? Ada teguran, ada nasihat di situ, sehingga mereka menjadi kuat. Mereka bisa melewati segala situasi yang sukar, yang sesulit apapun juga. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, kita lihat dulu ada dengan beberapa ayat firman Tuhan. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Amsal 10 ayat 7. Nah, ya kita lihat dulu dalam Mazmur 112 ayat 6. Di situ dikatakan begini, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya, jadi orang benar itu akan diingat selama-lamanya, tidak akan pernah goyah. Ya, dalam menghadapi segala apapun juga kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Warisan yang sudah kita tanamkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, itu tidak akan pernah goyah. Ya, di situ dikatakan sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Siapa itu orang benar? Yang jadi pertanyaan, siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, orang yang sudah menyerahkan diri terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, bukan, tetapi oleh anugerah Tuhan. Nah, kita dibenarkan karena anugerah Tuhan. Nah, ketika kita sudah menjadi orang benar, di sini kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan memimpin di dalam kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dalam setiap langkah hidup kita, kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Sehingga ketika kita mau menyerong ke kiri dan ke kanan, jantung kita mau copot,
Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, oleh sebab itu berjalan bersama dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus ada bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan sebab Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat. Kita akan diingat. Nama kita begitu harum, nama kita begitu luar biasa. Ya, dari setiap perbuatan kita, dari setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti nama kita orang akan kenal. Bukan orang kenal karena kejahatan kita, tidak. Tetapi orang kenal kita karena kita adalah orang benar. Amin. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, sehingga apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Karena apa? Kita adalah ahli warisnya. Kita adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji itu. Nah, ketika kita sudah terima janji itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menggenapi dalam setiap kehidupan kita, sehingga dalam setiap kehidupan hari lepas hari kita tidak pernah takut, kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Sampai hari ini kita melihat bahwa Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih menjaga kita. Ya, amin, amin. Nah, orang benar itu hidupnya tidak pernah minta-minta. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Coba kita lihat dalam Mazmur 37. Mazmur 37 Mazmur 37 ayat 17. Ya. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Jadi lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Dia mendukung. Jadi kalau ketika orang benar itu mengalami hal yang buruk, Tuhan akan mendukung, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur dengan begitu saja. Tetapi Tuhan ada beserta dengan kita. Iya. Coba kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Perhatikan baik-baik. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya, gak usah kita marah. Ya, orang yang berhasil dalam gak usah kita marah. Ya, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Gak usah. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan mau kita diam dan berlaku setia dalam setiap apapun juga. Tetap setia dengan Tuhan, tidak mundur dari Tuhan, tidak mundur dan tidak meninggalkan Tuhan. Dan ketika kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan, berarti apa? Satu keputusan yang sudah kita ambil,
Kita ada bersama dengan Tuhan. Jangan pernah mundur, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang mundur. Ketika kita mundur, berarti apa? Kita mengalami hal yang buruk. Kita mundur, kita mengalami hal-hal yang menghancurkan hidup kita. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Terus kita maju bersama dengan Tuhan. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira. Berarti apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan mau itu keluar dari hati kita. Jangan marah, karena marah itu tidak mengerjakan hal yang baik. Ya, marah itu tidak mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita. Dia akan menghancurkan hidup kita. Karena apa? Itu akan membuat jadi penyakit dalam hidup kita. Ya, orang yang marah, orang yang simpan sakit hati, itu sesuatu racun dalam hidup kita. Akan membuat kita seharusnya kita punya hidup yang Tuhan sudah tentukan. Garis akhir kita yang begitu Tuhan tentukan, begitu panjang. Hanya karena kita marah, kita simpan sakit hati, kita dendam dan segala macamnya, itu akan membuat garis akhir kita lebih cepat. Nah, oleh sebab itu, mari kita sadar hari-hari ini supaya apa? Tuhan mau supaya kita tetap bergembira, tetap sukacita. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Ya, jadi tetap apapun yang terjadi, tetap bersyukur dengan Tuhan. Tetap sukacita, tetap tertawa. Di Jepang, saya dengar bahwa banyak orang mulai membuat klub tertawa. Karena orang Jepang kaku, tidak suka tertawa. Nah, jadi mereka membuat itu dan membuat di situ dengan pertunjukan membuat orang sampai bisa tertawa. Dan itu dibayar, hanya tertawa aja dibayar. Nah, bayarnya bukan harga murah, mahal. Nah, oleh sebab itu kita nggak perlu bayar. Tertawa itu gratis, ya. Sukacita itu gratis, ya. Sukacita itu gratis. Nggak usah kita mengeluarkan duit untuk kita tertawa. Nah, orang di luar sana harus bayar mahal. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, bergembiralah karena apa? Karena Tuhan. Ya, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang kita inginkan dalam hidup pasti akan digenapi. Apa yang kita rindukan pasti Tuhan kabulkan. Amin. Amin. Nah, ini kalau kita sudah melakukan itu, bergembiralah karena Tuhan. Ya, sukacita karena Tuhan. Berarti apa? Hati kita tidak ada ganjalan dengan siapapun juga. Hati kita plong, baru kita bisa gembira. Kalau hati kita tidak plong, hati kita penuh dengan ganjalan, kita tidak bisa gembira. Muka kita terpancar, itu akan terpancar di wajah kita. Ya, saya sering dengar orang tanya umurmu berapa? 50-an. Masa sih? Nah, sekali waktu ada orang tua murid nanya sama istri, sama lagi, memangnya umur bis berapa? 50. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Masa sih? Kita berpikir hanya baru 30. Kenapa?
tetap kita bergembira karena Tuhan. Ada duit nggak ada duit tetap kita sukacita. Amin. Ya, ada duit nggak ada duit tetap kita sukacita. Ada makan nggak ada makan tetap kita sukacita. Tetapi kalau perempuan biasa nggak ada duit, dia udah pusing. Benar udah pusing. Saya bilang berdoa saja. Ya, pasti Tuhan buka jalan buat kita. Karena satu, kita harus menata kembali hati kita. Karena Tuhan mau itu jadi sukacita penuh dalam hati kita. Bergembiralah karena Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau kita bergembira, apa yang kita inginkan pasti kita terima. Amin. Nah itu janji Tuhan. Ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah bohong sama kita. Tuhan tidak pernah ini dengan kita. Nah oleh sebab itu percaya saja. Jadi kita mulai menata itu. Saya bilang apa? Dia tenang, berdoa dan bersyukur. Itu aja. Mau apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, saya bilang tetap diam dan tenang, bersyukur dan bergembira. Tetap sukacita. Jadi orang tidak pernah melihat bahwa kita susah. Betul tidak? Orang tidak akan pernah melihat kita susah, kita tidak punya duit. Orang tidak akan pernah melihat itu. Orang tahu aja kita selalu punya duit, selalu happy, selalu bahagia. Ya itu yang harus kita kerjakan. Karena janji Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yang penting ada makan, ada minum, semua selesai. Amin. Kalau usah kita pusing. Ibu-ibu jangan pusing. Uang belanja semakin menipis, nggak usah pusing. Percaya saja, berdoa saja dengan Tuhan. Pasti Tuhan kabulkan. Jadi Tuhan begitu kok. Di situ dikatakan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memunculkan itu, Tuhan akan melakukan itu dalam kita. Kenapa? Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah anak. Ya, kalau kita adalah anak, berarti apa? Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya susah. Bapak Ibu pernah membiarkan anak Bapak Ibu susah? Gak pernah kan? Gak pernah kan? Selalu kalau bisa dijaga, dilindungi. Begitu proteknya kita terhadap anak-anak kita. Begitu juga Bapa di surga. Dia tidak akan pernah membiarkan kita susah, kita sulit. Yang penting bagaimana sukacita Tuhan itu terus ada di hati. Pelihara itu, jaga itu, sehingga sukacita itu tidak hilang. Tetap kita sukacita dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi kondisi hari-hari ini. Semua harga barang begitu naik tinggi, sayur juga ikut naik, ya, buah-buahan juga ikut naik, semua ikut naik. Tetapi nggak usah takut, janji Tuhan buat kita pagi hari ini, ya, bergembira karena Tuhan. Tetap sukacita, ya, tetap sukacita. Apapun yang terjadi, tetap sukacita. Jaga sukacita itu jangan hilang, ya. Nah, di situ dikatakan ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menggenapi apapun yang kita alami. Tuhan akan selesaikan buat kita. Berarti apa? Tuhan tidak mau berhutang sama kita karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, tetapi percaya sama Tuhan. Pegang teguh janji firman Tuhan. Warisan abadi apa yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita?
yaitu janji Tuhan. Kasih firman Tuhan, kasih janji Tuhan itu mereka pelajari. Ya, mereka pelajari turut temurun, dan itu akan membuat mereka menjadi kuat. Ya, tahu firman Tuhan, baca firman Tuhan, simpan firman Tuhan itu di hati, dan lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan. Maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Janji Tuhan itu Tuhan genapi buat kita. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Kalau hari-hari ini kita mengalami tekanan yang hebat atau mengalami benturan-benturan, gak usah kita pusing. Tuhan selalu menolong kita. Karena apa? Memang harus kita alami hal yang begitu. Karena apa? Ada posisi yang harus kita naik. Kalau di sekolah kita dari kelas 1 SD, kita harus ujian dulu baru kita naik ke kelas 2. Nah, kita lulus tidak ujiannya. Nah, kalau kita lulus, kita naik ke level, berarti level yang di bawah tadi kita tinggalkan, kita naik pada level yang lebih tinggi. Begitupun dalam tingkat iman kita. Jadi Tuhan melatih kita, hari demi hari Dia melatih kita, supaya apa? Kita cakap, kita mampu, kita sanggup untuk menghadapi situasi-situasi dunia ini. Kondisi-kondisi hari-hari ini kita cakap. Ya, banyak orang iri terhadap kita ketika kita mulai dekat dengan Tuhan. Ya, banyak orang mulai iri dengan kita karena kita mulai dekat dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu bisa lihat dari kehidupan kita hari-hari ini, apa yang terjadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Serangannya semakin bertubi-tubi kepada kita. Kau usah tahu, janji Tuhan akan meneguhkan kita, janji Tuhan akan menguatkan kita. Simpan janji Tuhan itu dalam hati kita, sehingga kita tidak pernah kalah dalam menghadapinya. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Oke, mari tutup Alkitab kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari, mari kita serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengangkat setiap masalah kita. Kita serahkan ketika kita menyerahkan sama Tuhan. Tuhan akan angkat setiap beban kita, masalah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory bagi Engkau. Kau anak domba yang layak dipuji. Engkau Allah anak domba yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Ini kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap masalah kami. Kami membawa setiap beban kami. Kami membawa setiap tekanan yang terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau angkat itu daripada kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam kami. Dan biarlah hati kami boleh bergembira karena Tuhan.
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kenal kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Ambil alihkan. Lawat kami semua Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan berbagai macam masalah, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kakiku seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. sekali lagi kita ulangi pujian dari awal ketika ku hadapi kehidupan ini. Amin Bapak. Jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kakiku seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, Bapak telah selesai berbicara. Tapi Engkau telah berbicara bagi kami semua. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan ambil alih di dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua, Engkau urapi kami semua, pakai kami dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tekanan demi tekanan boleh ada, tetapi kami tetap sukacita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, dan kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Oke, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami
dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan Engkau memberkati setiap persembahan ini, sehingga apapun juga yang kami berikan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Apapun yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Ibu Hana. Hah? Ibu Hana Oh, Ibu Hana. Kemana? di bawah. Oh, berulang tahun kapan? 13 Tanggal 13 hari ini tanggal berapa? Rabu. Hari Rabu. Oh. Oke. Terus ada lagi? Gak ada. Iya. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena sebentar malam itu saya berangkat kembali ke Kupang. Ada urusan yang belum selesai kemarin. Kemarin itu saya buru-buru harus balik karena ada tamu dari Malaysia, dan dia ingin ketemu sama saya. Padahal saya sudah minta kalau bisa ditunda, tapi ternyata tidak bisa ditunda. Jadi saya harus kembali ke sana urusan dengan keluarga dulu, dan mereka minta saya hari Minggu depan itu dalam ibadah raya saya pimpin, dan juga ada perjamuan kudus bersama mereka di sana. Bapak Ibu bantu doa sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Ada kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, dan urusan kemarin Mama juga sudah terselesaikan dengan baik semua. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat dukungan doa yang luar biasa. Kemarin semua boleh selesai. Oke, ada lagi? Ya, nanti minggu besok Pendeta Tommy akan gantikan saya. Kita tukar untuk tanggal berapa? 24 ya? Iya. Yang seharusnya tanggal 24 kita switch. Ya, oke? Iya, beres. Ada lagi? Haleluya. Kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini Engkau telah pimpin kami dari dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dalam segala hal. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu. Apapun yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Bisnis apapun yang kami jalankan hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami, karena kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami adalah anak-Mu dan kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Apa saja yang kami minta, apa saja yang kami inginkan Tuhan,
Engkau buat itu jadi berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk Ibu Hana yang berulang tahun pada tanggal 13 nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dia dengan ajaib Tuhan, berkati dia dengan dahsyat dan luar biasa. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Semakin bertambah umur, biarlah semakin penuh dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, semakin bijak dalam rumah tangga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan biarlah Tuhan bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, pemilu sudah selesai. Mari Tuhan biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir atas seluruh bangsa ini, komponen bangsa ini. Kami serahkan dari pemerintah yang ada, baik Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, sampai pemimpin-pemimpin yang ada di bawah. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baik TNI, Polri, kami serahkan semua dalam tangan-Mu yang menjaga keamanan atau stabilitas bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Presiden terpilih pun kami serahkan, pemerintah yang akan datang kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan semua apa yang sudah berjalan dengan baik boleh dilanjutkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya dan imani di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga malam nanti kami akan berangkat ke Atambua. Kami serahkan dalam tangan perjalanan ini yang Kau sertai, yang Kau jaga, lindungi kami seperti biji mata-Mu selama beberapa hari yang hamba ada di sana. Tuhan memberkati hamba dengan luar biasa, pakai hamba dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu, biarlah kemuliaan Allah yang nyata dalam setiap pemberitaan kami ya selama kami ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Adik-adik semua yang ada di sana Tuhan, kuatkan, Tuhan teguhkan mereka Tuhan dalam hari-hari ini yang merasa kehilangan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya